Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di ibadah kita sekolah minggu. Namun tetap kita ibadah di rumah ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat walaupun kita masih ibadah di rumah. Oke adik-adik, semangat. Laskar Kristus. Ayo kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Laskar Kristus siap. Mari kita masuk dalam ibadah live streaming kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya Laskar Kristus, kita akan masuk di dalam 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat Allah. Pada minggu ini kita akan membaca hukum Tuhan atau titah Tuhan yang keempat. Yang sudah bisa, yang sudah hafal, mari kita bersama-sama membacakan hukum Taurat Allah yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah firman Tuhan yang terdapat dalam titahnya yang keempat. Jadi anak sekolah minggu, kalau hari Minggu adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah kita, makanya anak-anak sekolah minggu, anak-anak Laskar Kristus akan datang beribadah kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita tidak beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita akan live streaming yang akan dipimpin oleh kakak sekolah minggunya. Nah, untuk itu marilah kita bersatu untuk mengaminkan ke-10 perintah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Jadi setiap kita melakukan ke-10 perintah Tuhan atau titah pertama sampai titah keempat, maka
kita minta kekuatan daripada Oke, adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Harus semangat ya adik-adik. Oke, Laskar Kristus. Sama-sama semangat kita bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, semua anak-anak sekolah minggu akan menang di dalam nama Tuhan Yesus ya. Yang menang dalam nama Tuhan katakan amin. Iya, amin. Nah, kita akan masuk di dalam doa pengampunan dosa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana hari Minggu yang berbahagia ini kami anak-anak sekolah minggu diperkenankan mengikuti live streaming dari gereja kami. Tuhan Yesus, kami sungguh berbahagia. Namun Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dalam hidup kami sepanjang minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan memberikan kami damai sejahtera melalui orang tua kami, melalui cinta kasih orang tua kami di dalam kasih Yesus. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Dan biarlah kami Tuhan mendapat berkat-Mu sebagaimana Engkau menyediakannya bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di rumah kita akan masuk ke ayat hafalan kita. Ini ayat hafalan kita di minggu terakhir di bulan Februari. Adik-adik di rumah yang hafal ayat hafalan kita ini, kakak boleh minta nanti yang hafal boleh divideokan dikirim di grup. Tapi kalaupun belum hafal nggak apa-apa, nanti dihafal ya adik-adik. Ayat hafalan kita di bulan Februari yang diambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian ayat hafalan kita untuk bulan Februari. Adik-adik di rumah nanti dihafal ya. Terima kasih untuk adik-adik di rumah yang sudah memberikan hati dan perhatiannya untuk mengikuti ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita tadi sudah membacakan ayat hafalan. Saatnya kita bernyanyi Laskar Kristus. Ya, adik-adik semua di rumah ambil sikap siap untuk bernyanyi. Kita bernyanyi bila roh Allah ada di dalamku. But
Ya, ingat ayat hafalannya ya, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Siapa Tuhan Allah kita? Tuhan Yesus Kristus. Dan berlompat bersukacita sambil menari, menyanyi, dan melompat bergembira untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Laskar Kristus, harus bisa dan harus hafal di dalam pengakuan iman orang Kristen. Mari anak-anak Laskar Kristus, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, sebelum kita menyanyi, ingat dihafalah itu untuk anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu bahwa begitu besarnya kasih dan cinta Tuhan terhadap seluruh Laskar Kristus HKBP Penajam Pasir Utara. Nah, sebelum kita menyanyi, kita akan mendengarkan kakak guru sekolah minggu akan memberitakan warta sekolah minggu. Oke, adik-adik di rumah masih tetap mengikuti ibadah kita ya. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk ke pengumuman. Nah, untuk saat ini pengumuman kita adalah kolekte atau persembahan kita saat ibadah boleh dikumpulkan ke Sintua Sektor boleh, ke kakak guru sekolah minggu juga boleh. Oke adik-adik, yang memberi dengan rendah hati dan dengan sukacita kepada Tuhan, Tuhan akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Kita mendengarkan pengumuman, kiranya pengumumannya adik-adik dapat bisa memahaminya. Saatnya kita bernyanyi Laskar Kristus. Siap. Kita bernyanyi baca kitab suci. Tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu memberkati kami sepanjang minggu ini, memberikan kami kesehatan, memberkati kami di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyikan sebagian lagu puji-pujian, kiranya itu dapat menenangkan hati Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau tenangkan hati kami mau tenangkan pikiran kami mau memberikan telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami, dan pakailah lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya dapat dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak-Mu. Di atas segalanya Bapa, segala dosa pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak, kiranya Engkau hapuskan agar itu tidak menjadi penghalang bagi berkat-Mu akan terus mengalir dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bertemu lagi kita ya adik-adik. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat doanya adik-adik sudah mendoakan kakak sudah sembuh saat ini, sudah bisa kita melakukan ibadah. Tapi kakak juga minta maaf hari ini karena kakak Eva tidak bisa hadir karena ada urusan juga. Oke adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya bersama-sama dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Oke adik-adik, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Semua adik-adik buka ya, biar kita sama-sama membacanya. Oke, kita baca bersama-sama di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku, sudah dekat. Oke adik-adik, kita sudah sering mendengarkan namanya Gunung Getsemani ya. Di Taman Getsemani ini Tuhan berdoa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan di sini Tuhan berdoa sampai 3 kali. Berarti yang kalau kita berdoa gak cukup sekali ya adik-adik ya. Adik-adik kalau di rumah berdoa, Tuhan Yesus saya mau begini, Tuhan Yesus belum kabulkan, adik-adik di rumah juga tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Adik-adik harus tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau bertanya dulu, adik-adik masih ingat nggak apa itu doa? Doa itu adalah percakapan kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita kepada Tuhan. Namun kita kalau saat berdoa, kita harus berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Nah di firman kita ini adik-adik, Tuhan Yesus saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus sangat sedih dan gentar menghadapi muka Allah
Atas apa adik-adik? Murka itu datang kepada Tuhan atas apa? Tuhan Yesus disalibkan itu karena apa? Karena Tuhan Yesus jahat kan? Karena Tuhan Yesus itu nakal kan? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus itu disalibkan karena dosa manusia. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah suka membaca Alkitab, saya rasa harus suka ya adik-adik. Adik-adik boleh baca di kita di Matius 21 ini, di Matius 26 ini. Di Matius 26 ini Yesus diurapi ya. Itu di ayatnya yang ke-6 sampai ke ayat 30 ayat 13. Yudas juga mengkhianati Yesus. Di Matius 26 ini ya, yang tertulis Yudas mengkhianati Yesus. Baca nanti di Matius 26 ayat 14. Nah, dan juga Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Jadi kita kalau sudah membahas ini, kita juga nanti ke depan akan membahas Paskah. Nah di sini juga di Matius 26 ini juga yang ditulis tentang penetapan perjamuan malam. Juga yang Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik tahu ya, murid-murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus itu siapa? Nah itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tadi kita baca di ayatnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-38 Yesus berdoa. Yesus berdoa apa adik-adik tadi? Yesus berdoa semoga apa yang ditakutkan Yesus itu jangan sampai terjadi. Namun di akhirnya doa Yesus berkata kehendakmulah yang jadi. Nah, adik-adik juga kalau berdoa di rumah, berdoa itu kepada Tuhan harus dengan sikap yang sopan ya adik-adik. Adik-adik di rumah nggak boleh marah-marah. Tuhan Yesus, aku sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, saya minta kesembuhan. Saya belum sembuh. Tuhan Yesus harus sembuhkan saya. Itu namanya memaksa. Itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus berdoa dengan sikap yang baik. Ya, Yesus memilih taat dan rela meminum cawan itu. Tadi kan sudah dibilang Tuhan Yesus, kalau memang itu tidak bisa terjadi, aku juga mau meminumnya. Ya, Tuhan Yesus juga pada perikop sebelumnya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ingat ya adik-adik perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Namun dengan tegas Petrus menjawab, biarpun mereka semua imannya terguncang, tapi aku tidak. Maksudnya si Petrus di sini, biarpun 11 lagi murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik ya tahu ya, 12 murid Tuhan Yesus ya. Petrus berkata, biarpun imannya yang 11 orang ini terguncang, saya tidak akan, kata Petrus. Padahal kita sudah tahu Petrus yang menangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus berani berkata seperti itu. Makanya tadi dibilang badan lemah ya. Kita berkeinginan, Tuhan Yesus saya tidak mau malas-malasan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Tuhan Yesus mulai sekarang saya mau rajin ibadah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Ayo, adik-adik di rumah, siapa yang pernah berjanji, janji apa yang adik-adik buat tapi adik-adik tidak lakukan? Siapa yang sama kayak Petrus? Mungkin kakak juga pernah. Ya, mungkin kakak juga pernah. Bahkan Petrus berkata, sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, katanya. Petrus yang berkata seperti itu. Sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak menyangkal engkau. Padahal tadi di ayat yang keberapa adik baca di Matius 26, ayatnya yang ke 30 sampai 35. Di situ Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya. Makanya Tuhan tadi bilang, apa yang kita katakan tidak bisa kita lakukan. Kadang-kadang juga manusia seperti itu. Apa yang sudah kita janjikan, mama papa, kepada mama papa kita berjanji tapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, untuk saat ini adik-adik harus berjanji untuk berjanji dan harus bisa melakukannya. Tadi Petrus berkata seperti itu, dengan yakin juga murid-murid yang 11 berkata, ya kami sama dengan Petrus. Ya adik-adik. Nah, tadi sudah kakak bilang, apa yang adik-adik sudah janjikan kepada orang tua, bahkan kepada Tuhan, adik-adik belum bisa tepati. Untuk sekarang berjanji kepada Tuhan itu jangan asal-asal ya adik-adik. Ya, orang tua pun gak boleh kalau berjanji, mama saya berjanji kalau semester ini saya harus juara 1. Tapi adik-adik tidak pernah belajar. Mungkin gak adik-adik bisa juara? Tidak mungkin ya adik-adik. Makanya adik-adik sebelum berjanji harus memikirkan
memikirkannya dan harus melakukannya. Nah, di sini tadi Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali berdoa. Tuhan Yesus itu melakukan ini tidak asal-asalan loh adik-adik. Tuhan Yesus itu punya prinsip. Apa itu prinsip yang pertama? Tuhan Yesus berdoa dengan jujur, menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Maksudnya di situ adik-adik, Tuhan Yesus berdoa tidak dapat memaksakan Allah untuk dapat mendengar doa kita, dan Allah tetap mempunyai rencana yang bijaksana, dan Tuhan itu punya rencana yang indah bagi hidup kita. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, saya mau pergi ke gereja, Tuhan Yesus jangan hujan. Kalaupun tiba-tiba hujan, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa kita. Tapi di balik itu Tuhan ada rencana yang lebih indah buat adik-adik. Ya, adik-adik paham ya? Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan harus jujur dan menyerahkan apapun yang kita rencanakan kepada Tuhan. Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi adik-adik ya, paham ya adik-adik? Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Di doanya Tuhan Yesus yang kedua, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Tuhan Yesus berserah diri kepada Tuhan. Kalaupun kita berdoa begitu adik-adik, Tuhan jadilah kehendakmu, kehendakmu yang jadi. Ya adik-adik, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, tidak boleh memaksakan apapun yang kita inginkan. Karena adik-adik kadang-kadang susah membedakan apa keinginan dan apa yang kebutuhan. Adik-adik kadang-kadang ingin main HP, tapi itu bukan kebutuhan. Ya adik-adik, jadi adik-adik di rumah harus bisa membedakan apa itu keinginan dan apa kebutuhan kita. Nah, yang ketiga, Yesus tetap konsisten di dalam doanya. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus tadi berdoa yang ketiga kali? Apa doa Tuhan Yesus yang ketiga kali? Kita baca ya adik-adik ayat 42. Nah, Tuhan Yesus berdoa ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi saat doa kedua kali Tuhan Yesus juga berkata seperti itu pada yang ketiga. Nah tadi di sini kan doa Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan Yesus berdoa, saat Yesus kembali murid-muridnya sudah tidur. Padahal Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dengan aku. Tapi murid-muridnya tidak mengikuti Yesus, mereka malah tertidur. Tuhan Yesus saat itu menegur murid-muridnya. Nah yang kedua kali pun saat Yesus berdoa, murid-muridnya juga tidur. Yang ketiga kali pun Yesus berdoa, murid-muridnya tetap tidur. Nah adik-adik di sini kita diajarkan untuk firman kita hari ini, untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Kita mengikuti yang sudah Yesus lakukan. Yesus berdoa kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan, dengan rendah hati, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, kalau dipikir-pikir adik-adik ya, contohnya seperti ini. Ada orang mau operasi ya, sudah datang ke rumah sakit, jadwalnya sudah ditentukan. Nanti tanggal sekian datangnya untuk operasi, sudah masuk ruang operasi juga. Namun ada kebimbangan dalam hatinya. Saya nggak usah operasi lah ya. Nah, tapi Tuhan Yesus dari doa yang pertama dan doa yang kedua, Tuhan Yesus tetap konsisten dengan doanya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Jadi adik-adik pun di rumah kalau berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan segenap hati, menyerahkan apa yang menjadi doa dan pergumulan adik-adik, dan berdoa dengan kerendahan hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Kiranya adik-adik diberkati dengan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa kami mau setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan menyerahkan apapun yang menjadi keinginan kami. Dan kami berharap Tuhan kehendak mulai terjadi atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, karena itu dapat menguatkan kami, memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajari anak-anak-Mu untuk dapat belajar berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan kepada-Mu. Kami mau melanjutkan ibadah kami ini.
Kiranya Tuhan dapat memberkati kami juga Tuhan sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan. Mungkin adik-adik di rumah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita. Ini adik-adik siapkan persembahan di rumah. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukarela dan dengan senang hati. Kita bernyanyi di soal adong buat Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu, guru sekolah minggumu. Dan ingatlah baik-baik yang sudah diberitakan oleh kakak sekolah minggu merupakan firman Tuhan bagimu. Pergunakanlah itu menjadi suluh dan tongkat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan jangan lupa minta dalam doa. Doakanlah orang tua yang menjaga memeliharamu agar tetap sehat, diberi rezeki yang banyak. Puji Tuhan, Laskar Kristus, mari kunci tangannya, kita akan menutup ibadah kita ini. Dan yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan, biarlah persembahan itu menjadi berbuah harum di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah anak-anak berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan surga-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan kembali terimalah berkat dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita menyanyi bersama-sama. Kita menyanyi bersama-sama. Amin, amin, amin.